Halo Sobat Anggrek, judul video kali ini yang dalam kenangan. Kesannya sedih ya, karena kali ini saya ingin cerita tentang anggrek-anggrek yang pernah berbunga di teras anggrek, namun sekarang mereka sudah tidak ada lagi, sudah mati tanamannya. Kenapa mati? Dan apakah saya berniat mencari gantinya? Simak terus di video berikut. Anggrek mati, semua pasti pernah mengalami. Rasanya tak ada ya yang miara anggrek tanpa pernah mengalami kehilangan anggreknya. Jadi jangan terlalu dipikirkan Sobat Anggrek, karena semua sama kok pernah mengalaminya. Sedih pastinya, tapi yang lebih penting, kita cari sebabnya sehingga tidak terulang untuk anggrek-anggrek yang masih hidup. Anggrek sebenarnya tanaman yang awet, bisa puluhan tahun kalau pas perawatannya dan pas kita dapat tanaman yang kuat. Cuman tak bisa dihindari, ada 1-2 kesalahan dalam perawatan, itu lumrah. Ada juga faktor hama, iklim ekstrim, dan sebagainya. Ada 5 anggrek yang akan kita bahas di sini. Dari fotonya mungkin Sobat Anggrek familiar. Mungkin waktu dulu nonton video yang saya buatkan untuk mereka, Sobat Anggrek tertarik untuk membeli. Dan saya harap lebih berhasil menjaga anggreknya. Nanti gantian ya, saya yang minta tips dari Sobat Anggrek. Kembali ke topik video ini, kita simak pelajaran yang bisa kita petik, mulai dari anggrek pertama. Phalaenopsis amboinensis. Sangat disayangkan kehilangan anggrek ini. Salah satu favorit saya, dirawat dari kondisi tak terlalu baik saat dari jungle hingga berhasil berbunga, bahkan non-stop sampai hampir 2 tahun. Saya sendiri juga agak nggak percaya bisa kehilangan tanaman yang sedemikian sehat. Ingat saya, 2 tahun yang lalu masuk awal-awal musim hujan seperti sekarang, amboinensis kena busuk. Agak lupa dimulai dari bagian tanaman yang mana. Bisa jadi dari bagian tengah. Yang ini atau pucuk waktu itu ya. Ya, dari bagian tanaman manapun, busuk merupakan penyebab utama anggrek jenis monopodial mati. Ada gores kecil saja, bisa saat kita pindahkan tanaman, kepegang daun batangnya, ada bekas gigitan hama, sudah cukup untuk bakteri pembusuk masuk ke jaringan tanaman. Sebenarnya masing-masing anggrek, apalagi anggrek spesies dari jungle, punya imunitas untuk bertahan dari patogen bila jumlahnya tidak banyak. Tapi kalau jumlahnya banyak dan cuaca sedang ekstrim, mereka butuh bantuan untuk mengatasinya. Saat terinfeksi, biasanya anggrek langsung set up defensive mode, posisi bertahan Sobat Anggrek. Jadi segala yang sedang tumbuh dihentikan, baik akar, spike baru, maupun knop susulan dari spike yang lama. Itu sebenarnya tanda-tanda awal yang kita bisa waspadai. Tidak tumbuh knop, diikuti tidak tumbuh daun baru. Kadang kan anggrek stop bunga bisa juga karena dia switch ke pertumbuhan vegetatif, daun dan akar. Ini tidak ada pada amboinensis 2 tahun yang lalu. Malah semuanya ikutan mandek, kemudian daun menguning. Dari dia mulai mandek, tidak tumbuh sampai dengan daun mulai menguning itu ada sekitar 3 minggu. Sebenarnya masih bisa diselamatkan kalau saat itu saya intervensi dengan mencari bagian yang luka untuk disterilkan atau dibuang. Bisa cek caranya di video di link di atas. Kesalahan saya adalah saya biarkan karena saya cukup pede tanamannya terlalu sehat. Jadi dia pasti bisa mengatasi masalahnya sendiri daripada saya potong, anggrek pasti ada sedikit kemunduran. Jadi kalau pas cuaca ekstrim seperti masa pancaroba ini, harus rajin-rajin mengamati kondisi anggrek. Kalau ada yang tidak biasa, misalnya hilangnya cahaya anggrek atau mandek tumbuhnya, cari apakah ada titik kuning atau hitam yang tidak biasa. Dari situ, terapkan P3K untuk anggrek yang ada, saya tambahkan juga linknya di screen video saat ini. Nah, apakah saya akan cari lagi Phalaenopsis amboinensis? Jawabannya iya Sobat Anggrek. Saya ingin beli lagi dan rawat dari awal, meskipun itu akan butuh beberapa tahun ya. Puas rasanya koleksi amboinensis. Anggrek ini mampu berbunga dari beberapa spike dan berbunga terus.
Dari anggrek bulan, kita ke Cattleya spesies yang sudah tidak ada lagi di teras anggrek, Cattleya maxima. Ini agak surprise sebenarnya saat dulu bisa berbunga kurang setahun setelah datang ke teras anggrek. Silakan cek kisahnya, klik link di atas screen untuk nonton videonya. Di video itu saya bahas juga bagaimana membaca dan membuat tag ID anggrek. Di video tanamannya terlihat sehat, termasuk yang gampang diasuh saya pikir saat itu. Somehow setelah bunga dia drop, menumbuhkan tunas-tunas baru tapi makin lama makin kecil. Bunganya cukup besar, seperti ini, tidak wangi ingat saya, dan bunganya tidak awet, cepat menggulung petal sepalnya, jadi tinggal berbentuk bintang seperti ini. Nah, makin kesini saya makin pintar merawat jenis anggrek Cattleya, makin banyak yang mekar di teras anggrek. Sekarang saya punya pembanding, bisa saya katakan kalau Cattleya maxima bukan Cattleya favorit saya, kecuali kenyataan kalau dia ini anggrek spesies. Anggrek spesies itu alam yang buat, bukan manusia, ada kesan eksklusif ya. Selain itu, dia tidak terlalu istimewa. Kembali kenapa dia tidak survive di teras anggrek? Persisnya saya kurang tahu sobat anggrek, tapi saya rasa karena anggrek berbunga saat dia belum terlalu adaptasi dengan lingkungan baru dan pola perawatan saya. Tidak saya paksakan berbunga, tidak saya berikan pupuk pembungaan, tapi entah kenapa waktu itu dia memutuskan berbunga, padahal belum adaptasi. Anggrek spesies memang lebih sulit adaptasi dibanding hybrid karena dalam gennya masih terbawa adaptasi di daerah asli. Saya ingat anggrek sempat saya repotting, dia malah berbunga lumayan besar, butuh tenaga ekstra ya, akibatnya kecapean. Bisa juga mungkin karena potting media yang saya berikan terlalu kering untuk jenis ini di musim kemarau. Kombinasi salah satu atau salah dua sebab-sebab tersebut. Yang ini matinya pelan-pelan. Ingat saya baru tengah tahun ini dia rest in peace setelah kondisinya semakin turun dan turun. Apakah akan saya cari gantinya? Rasanya enggak ya sobat anggrek. Anggrek spesies relatif mahal harganya dibanding anggrek hibrida. Nggak worth it, banyak jenis Cattleya lain yang lebih cantik menurut saya. Jadi sampai di sini kita ucapkan bye-bye Cattleya maxima. Yang ketiga dari jenis Oncidium, tepatnya Aliceara. Ini jenis Oncidium berbunga besar. Dan Oncidium berbunga besar ini saya dapati lebih sulit dirawat di daerah panas dibanding yang bunganya kecil-kecil. Akarnya juga relatif lebih besar, lebih gampang busuk dibanding Oncidium berbunga kecil. Nah, setelah sempat berbunga, di video yang saya posting gambarnya di screen saat ini, anggreknya malah menumbuhkan spike baru. Memang saat itu ada 2 bab muda yang tumbuh ya. Jadi selesai bab yang satu bunga, bab yang satu ikutan spike. Ingat saya tinggal beberapa hari keluar kota di bulan Juni, dimana bulan Juni itu puncak kemarau di iklim saya, jarang hujan ya. Setelah kembali karena terlalu kering, saya jadi kebanyakan siram sering-sering, malah akarnya busuk. Memang waktu itu belum sempat ganti media. Jadi penyebabnya adalah kombinasi antara kebanyakan siram dan media yang sudah asam yang menyebabkan akar busuk. Oncidium kalau akar busuk butuh bab baru lagi. Di bab baru itulah dia bisa menumbuhkan akar. Dan itu tidak terjadi karena saat bab baru tumbuh, akarnya tumbuh, kena media yang belum saya ganti, akarnya busuk lagi. Singkat kata, begitulah akhir dari White Fairy. Kalau ditanya apakah akan saya cari lagi, entah kenapa. Sekarang saya jadi tidak terlalu suka Oncidium berbunga besar. Bukan hanya karena kurang cocok dengan iklim yang kering dan panas di sini, tapi juga sekarang saya cenderung lebih suka koleksi Oncidium berbunga kecil yang kemeruyuk. Dia lebih wangi, kombinasi warnanya lebih unik menurut saya. Jadi untuk Oncidium, ndak cari ganti White Fairy dulu. Entah kalau nanti suatu saat saya berubah pikiran dan kembali membeli White Fairy ya. Yang keempat ini pasti sobat anggrek juga pada nggak nyangka. Dendrobium frosty orange yang terlihat segar dan sehat di video yang saya posting 2,5 tahun yang lalu. Anggreknya mati tanpa sempat
berbunga lagi. Dan ingat, saya masih di tahun yang sama, 2019. Tapi pada kasus ini saya tahu persis penyebabnya. Kalau Sobat Anggrek nonton kembali videonya, Dendrobium frosty orange merupakan jenis Dendrobium formosae. Sudah pernah saya sebutkan beberapa kali kalau jenis Dendrobium ini di alam aslinya ada masa-masa kering. Anggrek secara genetik sudah menyesuaikan dengan habitat yang demikian, karena pada masa-masa itu dia semi-dorman, setengah tidur gitu ya. Disebut semi-dorman artinya tidak aktif tumbuh, tapi tidak merontokkan daunnya. Daunnya tetap hijau. Agak susah dideteksi. Mending menurut saya Catasetum atau Dendrobium yang merontokkan daunnya saat dia ngantuk. Kita lebih mudah tahu tanda-tandanya dia akan dorman sehingga bisa menyesuaikan. Dendrobium formosae butuh ekstra pengamatan untuk tahu dia sudah mulai masuk dorman apa tidak. Juga perbandingannya dengan jenis Dendrobium nobile yang ada masa dormannya, kalau kita tidak stop siram, dia tidak mati, paling hanya tidak bunga, melainkan menumbuhkan keki. Formosae disiram saat dorman, batangnya gampang busuk. Itulah yang terjadi pada Dendrobium frosty orange. Saya kesulitan melakukan treatment khusus buat dia. Di rumah, tempat yang available untuk miara anggrek yang ideal ya, dari sisi cahaya, sirkulasi udara, akses ke penyiraman itu hanya ada 1-2 tempat. Siram satu, siram semua, kena hujan satu, kena hujan semua, juga termasuk mupuk satu, mupuk semua. Tidak saya beda-bedakan, saat ini belum sanggup. Sebenarnya anggrek ini cantik. Saya sangat suka perubahan warna dan wangi bunganya. Bisa cek kembali videonya, akan kelihatan jelas di situ perubahan warna bunganya dalam 6 minggu dari putih hingga menjadi oranye banget. Ini tidak saya temukan di koleksi lain di teras anggrek. Kedepan ya saya harap saya punya lebih banyak waktu untuk anggrek-anggrek yang seperti ini. Jadi bisa koleksi Dendrobium jenis Formosae ataupun jenis anggrek dorman lain seperti Catasetum lebih banyak. Saat ini tidak sanggup, belum berani. Nanti mati lagi sayang ya sobat anggrek. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah dari jenis Vanda. Ini ID-nya tidak ada. Dari bentuk bunga dan tanamannya saya tahu ini jenis Rhinco Vanda, silangan dari Rhinco stylis, khususnya Gigantea ya, dengan Vanda. Belum sempat saya buatkan video khusus membahas anggrek ini. Datangnya baru Agustus tahun lalu, baru ambil gambarnya saat dia bunga Januari tahun ini. Sekitar Maret, 1 bulan setelah selesai berbunga, anggreknya sudah mati karena busuk pucuk. Dari luar terlihat segar tanamannya dan akarnya bagus. Mungkin sobat anggrek ada pengalaman seperti ini ya. Nanti kita bahas kenapa anggreknya mati. Barangkali kasusnya sama juga. Melihat bunganya cantik banget ya. Warnanya rich, sangat kaya, bold, pekat. Bukan merah, bukan magenta atau marun. Ini lebih ke pink Fanta ya. Belum lagi kalau saya ngomongin wanginya. Sobat anggrek mungkin ada yang pernah membungakan jenis Rhinco stylis Gigantea. Wanginya mirip Gigantea, tapi ini lebih fresh, kemungkinan dari indukan satunya. Penyebab mati waktu bunga, saya mau pamer. Ada bunga secantik ini yang berhasil saya bungakan. Sayang kalau disimpan di halaman belakang, saya pindahkan ke halaman depan, seperti di video sekarang. Anggrek sedang bunga, sedang dalam kondisi baru capek, menumbuhkan knop dan spike, saya pindahkan. Dia pasti kaget, dan celakanya saya pindahkan ke tempat yang kena cahaya matahari langsung, kena hujan langsung. Ditambah curah hujan sedang parah ya, cuaca juga ekstrim. Disitulah kesalahan saya. Bagi yang punya Vanda, kalau sedang bunga, jangan pindah-pindahkan ke tempat yang ekstrim seperti tempat yang kena hujan atau matahari langsung, bila sebelumnya pada saat spike dia di tempat yang tidak terkena hujan atau matahari langsung. Bukan hujan yang salah, sobat anggrek, tapi memindahkan ke tempat kena cahaya matahari langsung, merangsang tumbuhan untuk tumbuh terus. Padahal dia baru saja dalam kondisi habis pakai banyak energi saat menumbuhkan spike dan knop. Akibatnya tanaman stres, kena hujan, berakibat fatal. Kalau sebaliknya ya, kalau saat Vanda bunga, sobat anggreknya pindahkan, biasanya dia di tempat kena matahari, pindahkan ke tempat teduh, itu justru bagus. Karena memberikan waktu anggreknya istirahat, agar cepat pulih setelah berbunga. Juga menurunnya temperatur itu akan bikin bunga tambah awet.
Definitely saya mau koleksi lagi Sobat Anggrek. Saya sedang cari gantinya, karena ini termasuk panda paling cantik yang pernah saya lihat. Sudah nanya ke seller asalnya, nggak ada lagi yang ditawarkan, tak ada pula ID-nya. Browsing di Facebook, Tokopedia, tidak tahu pakai keyword apa. Kalau Sobat Anggrek pernah lihat atau punya, tolong info beli di mana ya. Dan pastinya kalau dapat, saya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama terhadap anggrek jenis Rinco Vanda ini. Di bagian akhir video, masih belum bisa move on ini rasanya Sobat Anggrek. Jadi saya tampilkan lagi si Rinco Vanda No ID ini. Bener ya, cantik banget warnanya. Tadi dari jauh beda kelihatannya, dari dekat kelihatan seperti ini. Kena cahaya matahari juga bukannya pudar, malah tambah kinclong. Wah, akhirnya ini kayaknya saya bukan hanya belum bisa move on, malah benar-benar nebar racun ke Sobat Anggrek ini. Tapi untuk mendapatkannya kita jadi saingan ya. Dan dengan ini saya akhiri video kali ini. Mudah-mudahan banyak yang bisa kita catat dan kita pelajari bersama. Ambil manfaatnya Sobat Anggrek agar mencegah jatuhnya korban ke anggrek-anggrek kita yang masih hidup dari pengalaman yang pernah saya alami. Baik, saya Andari. Terima kasih sudah menemani saya mengenang anggrek-anggrek cantik di dalam video ini.